Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berhormat Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, yang saya hormati Ketua PGRI Cabang se-Kabupaten Banyumas, yang saya hormati Ketua Ranting PGRI se-Kabupaten Banyumas, dan tidak lupa Sobat Ngaji Bareng PGRI se-Kabupaten Banyumas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berwajah melalui media sosial yang saat ini sedang booming. Dalam badannya insya Allah saya husnudon, kami di sini sehat dan Anda semuanya yang di sana juga sehat semuanya, dan perlu kita syukuri bersama minimal biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa salam juga sholawat mari senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita bersama harapkan syafaatnya, dan semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Sobat Ngaji PGRI se-Kabupaten Banyumas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bulan Ramadan tidak terasa sudah hampir di penghujung. Tidak terasa ibadah yang sudah kita lakukan selama beberapa hari, minggu terakhir ini sudah hampir selesai. Sudah banyak hal yang kita lakukan, amal ibadah, mulai dari kajian, tadarus, sholat, tarawih, dan sebagainya sudah banyak, dan ini sudah mendekati di akhir. Sobat Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini mendekati selesainya bulan Ramadan, ibadah Ramadan ini memiliki hikmah yang sangat besar. Salah satunya adalah ibadah yang bersifat multidimensi. Salah satunya yang jarang dibahas adalah tentang hikmah Ramadan berhubungan dengan kedermawanan atau ibadah yang bersifat sosial. Ini yang terkadang terlupa untuk dibahas, sehingga terkadang lebih banyak kita ke arah spiritual dan sebagainya. Sehingga dalam kesempatan sore hari ini insya Allah kita akan bahas bersama kajian Ngaji Bareng Sobat PGRI dengan tema tentang kedermawanan yang kita hubungkan dengan hikmah di bulan Ramadan. Dan saat ini sudah hadir bersama kita Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Wahidun SPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Oke, Sobat Ngaji Bareng PGRI, untuk selanjutnya bagaimana tentang hikmah Ramadan dikaitkan dengan ibadah yang bersifat sosial akan disampaikan, akan dikupas tuntas oleh beliau. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Sobat Bareng Ngaji bersama PGRI Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah, puji syukur kita sanjungkan, kita lahirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat bersilaturahmi, bermuajahah dalam acara Ngaji Bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Semoga rangkaian kegiatan ini dari awal sampai akhir dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya
dan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sobat ngaji bareng PGRI yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini perkenankan kami menyampaikan tema atau bahasan tentang beberapa hikmah di dalam ibadah puasa. Di antaranya adalah menumbuhkan sifat kedermawanan. Sobat ngaji bareng PGRI yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang menebarkan kasih sayang, rahmat, kasih sayang pada seluruh alam, tidak saja kepada manusia, akan tetapi pada seluruh makhluk. Nah, Islam hadir mengajarkan tidak saja pada ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, yang sifatnya pribadi, tetapi lebih daripada itu. Islam hadir mengajarkan kepada kita untuk tidak saja beribadah secara vertikal kepada Allah, hablum minallah, akan tetapi juga buah daripada ibadah kita secara vertikal kepada Allah, yaitu hablum minannas, beribadah kepada sesama manusia. Nah, di dalam bulan puasa, ya, bulan puasa, di bulan Ramadan, puasa ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak saja membentuk atau mengajarkan kesalehan secara individual saja, secara pribadi saja. Kita sibuk dengan ritual-ritual yang sifatnya pribadi, akan tetapi lupa ya dengan saudara-saudara kita yang mungkin tidak seberuntung kita, berada dalam kesusahan, berada dalam penderitaan. Nah, di antara hikmah puasa adalah menumbuhkan kepekaan sosial, kepedulian sosial terhadap saudara-saudara kita yang kebetulan mungkin berada dalam kesusahan, tidak seberuntung kita. Ya, karena di beberapa hadis Rasulullah SAW menegaskan, ya, tidak beriman seseorang apabila dia tidak mencintai saudaranya sesama muslim seperti mencintai dirinya sendiri. Banyak lagi. Tidak dianggap atau tidak beriman seseorang apabila dia tidak memuliakan atau menghormati tetangganya. Banyak sekali. Dan banyak sekali ayat Al-Quran yang di situ setelah perintah amanu dilanjutkan dengan wa'amilus sholihah. Ini berarti penting sekali ibadah sosial ini. Dan ibadah sosial ini merupakan buah, ya, dan merupakan yang lahir dari ibadah-ibadah kita yang sifatnya ritual, ibadah-ibadah kita yang sifatnya hablum minallah. Memang manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah, tapi ibadah itu kan bermacam-macam. Ada yang hablum minallah, yang Allah, ada yang hablum minannas. Ibadah yang ghairu makhdhah, termasuk di antaranya adalah kedermawanan. Kedermawanan, orang yang suka memberi, derma itu kan memberi, itu disebut dermawan, orang yang suka memberi, berbagi. Ya, sobat ngaji PGRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani Sirruhu Al-Aziz itu pernah ceritakan dalam khutbah singkatnya, beliau menyampaikan sesuap nasi, ya, atau setepung gandum pada waktu itu yang masuk ke dalam perut orang yang lapar itu lebih utama dibandingkan dengan membangun 1000 masjid jami, lebih utama dibanding rukuk dan sujud sepanjang malam, lebih utama dibanding puasa di tengah musim yang panas sekalipun. Nah, ini menandakan bahwa ibadah sosial itu merupakan cerminan dari ibadah yang sifatnya ritual. Ya, jadi hablum minannas ini merupakan cerminan dari hablum minallah. Nah, puasa ini merupakan momentum saat yang tepat untuk membentuk, untuk membangun, ya, menumbuhkan toleransi, kepedulian, ya, kepekaan kita terhadap saudara-saudara kita, apalagi saudara-saudara kita yang seiman, seislam. Coba kita tengok saudara kita yang saat ini sedang
diuji oleh Allah di Palestina, di Gaza sana. Yang tidak jauh, yang di dalam negeri saudara-saudara kita yang berada di Jawa Barat yang kemarin ya ditimpa musibah banjir. Nah, kita kalau kita memang seorang muslim mestinya juga merasakan derita, perasaan kesusahan mereka. Harusnya kita juga bisa merasakan. Sobat TGRI yang dirahmati Allah, jadi kesalehan sosial saja tidak cukup. Kesalehan individual saja yang disebut dengan ritual ibadah waktu saja tidak cukup. Akan tetapi harus dilengkapi, disempurnakan dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sosial. Karena ini bagikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, ini saling melengkapi. Nah, ibadah sosial ini merupakan manifestasi atau bentuk wujud terminal dari ibadah yang sifatnya ritual. Ini merupakan bentuk daripada keimanan kita. Kalau memang kita benar-benar beriman, ya bentuk nyatanya adalah wa arkanum bil arkan, ya dipraktekkan dengan amal perbuatan, di antara dengan amal soleh, dengan sifat kedermawanan. Dalam hadis yang lain, Nabi menceritakan ini untuk menggambarkan ibadah sosial. Pada suatu saat itu ada sahabat curhat kepada Nabi tentang kesalehan seseorang. Orang ini berkata kepada Nabi, ini si fulan ini, sahabat ini sangat soleh kalau saya lihat. Tiap malam sholat tahajud, ya, sholat hajat, qiyamul lail, dan seterusnya, ibadah-ibadahnya sangat luar biasa. Sampai siang pun dia puasa sepanjang hari. Ya. Tapi maaf, mulutnya terkadang menyakiti saudaranya, menyakiti tetangganya. Apa jawab Rasul? Jawab Rasul singkat, tempat dia di neraka. Nah ini sobat TGRI yang tidak mati. Begitu pengaruhnya sangat berpengaruh sekali ibadah sosial ini. Ya. Jadi tidak cukup dengan ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, ibadah yang alhamdulillah. Terus di hadis yang lain juga diceritakan, ada lagi. Ini mungkin seorang kepala keluarga. Ini juga ada sahabat curhat dengan amalan sahabat yang lain. Dia begitu sangat luar biasa ibadah makromnya. Sedang biasa di masjid, jamaah, terus itikaf dan sebagainya. Bahkan sampai pulang ke rumah pun dia masih meneruskan ibadah. Nah, menurut orang ini, menurut sahabat ini, inilah sosok sahabat yang atau figur yang sangat soleh. Nah, apa tanggapannya tentang orang ini? Nabi menjawab. Sebelum itu Nabi bertanya, lalu siapa yang menanggung, yang menafkahi keluarganya? Jawab sahabat ini yang curhat kepada Nabi, ya saudaranya ya Nabi. Nabi menjawab, saudaranya itulah yang layak, yang patut disebut orang soleh. Sobat TGRI yang dirahmati Allah, begitu luar biasanya. Ya, jadi dua kesalehan ini ya harus seiring sejalan, tidak bisa dipisahkan. Dalam sebuah hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari, diceritakan, ini motivasi bagi kita, khususnya saya pribadi dan kami tentunya, untuk lebih menumbuhkan lagi, untuk lebih peka lagi kepada saudara-saudara kita yang berada dalam kesusahan. Diriwayatkan, jadi setiap hari di pagi hari itu Allah menurunkan dua malaikat. Dan dua malaikat ini tugasnya untuk mendoakan dua golongan manusia. Yang pertama, malaikat yang pertama itu doanya sangat baik dan semoga kita didoakan oleh malaikat yang pertama. Terus yang kedua, malaikat yang kedua doanya, alhamdulillah semoga kita tidak didoakan oleh malaikat yang kedua. Doa malaikat yang pertama adalah Allahumma a'ti unfiqon khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya. Ya.
bagi orang-orang yang sudah berderma, orang yang dermawan. Ini janji Allah pasti Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Karena orang yang beriman tentunya mengetahui bahwa rezeki yang dikaruniakan oleh Allah itu adalah amanah Allah, titipan Allah. Kita statusnya itu hanya memiliki hak guna pakai, tidak memiliki hak milik. Milik hakikatnya Allah adalah milik Allah. Jadi kita harus mentasawufkan, mempergunakannya sesuai dengan perintah Allah. Di antaranya adalah dengan menerjemahkan, ya, berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, apalagi di bulan puasa ini. Nah, sifat kedermawanan ini, kepekaan sosial ini lahir dari yang sudah saya sampaikan, dari keimanan, dan nanti lagi dikaitkan dengan ketakwaan. Jadi kedermawanan ini merupakan cerminan dari keimanan dan ketakwaan kita. Kalau orang yang beriman, yang bertakwa pasti tidak tega melihat saudaranya yang kelaparan, yang kesusahan. Itu berangkat dari hati nurani kita, rasa kepekaan sosial kita. Terus, jadi masih ada satu malaikat lagi yang doanya, naudzubillah, semoga kita tidak didoakan oleh satu malaikat ini. Ini mendoakan jelek, Allahumma aqti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan bagi orang-orang yang menahan hartanya. Orang-orang yang menahan hartanya berarti orang yang fakir, orang yang pelit. Kalau bahasa Banyumasanya itu orang yang apa? Tadi medit. Ada yang medit, bertitil, kucil, dan sebagainya. Ya, dan teman-teman. Ini doanya naudzubillah, ya, didoakan semoga dia hancur binasa. Contoh misalnya petani, ya, belum saya maafin ya, semoga saja tidak gagal panen, ya, pedagang rugi, bangkrut, ya, usaha juga apa namanya bangkrut juga, ya, seperti itu, ya. Sobat ngaji bareng kayak yang dirahmati oleh Allah. Dari awal sampai akhir kita telah membahas, saya telah menyampaikan tentang hikmah puasa kaitannya dengan sifat kedermawanan. Nah, semoga ibadah puasa yang kita laksanakan 1 bulan penuh ini betul-betul menjadi pembelajaran bagi kita. Ya, betul-betul bisa tidak saja menumbuhkan potensi-potensi ruhaniyah yang ada pada diri kita. Karena kalau jasad kita, fisik kita lemah, maka di sisi lain potensi ruhaniyah itu akan naik. Nah, semoga saja potensi-potensi ruhaniyah itu yang sudah kita dapatkan lewat ibadah puasa itu terejawantahkan, termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari berupa kepekaan sosial, kedermawanan kita, ya, terhadap saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita yang berada dalam kesusahan. Saya pernah mendengar makalah, atau ini makalah apa-apa. Jadi lebih utama orang yang bodoh tapi dia dermawan, bahasa Banyumasanya diplomat, dibanding orang yang alim tapi pelit, bakhil tadi. Ya, semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, terbuka hati kita, ya, untuk tetap senantiasa mempunyai kepedulian, ya, empati terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan, saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan semoga puasa ini benar-benar menjadi momentum yang sangat tepat untuk menumbuhkan sifat kedermawanan yang ada pada diri kita. Sobat ngaji bareng PGRI Banyumas, rahmatullah. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan semoga yang sedikit ini ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi, juga, dan semoga saja untuk kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa nafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat Haji PGRI Kabupaten Banyumas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
luar biasa pembahasan kajian sore hari ini. Saya sampai terpana dengan beliau, luar biasa apa yang beliau sampaikan. Kalau boleh saya garis bawahi, yang pertama tadi adalah bagaimana kesalehan spiritual itu berbuah dengan kesalehan sosial ya. Sehingga kalau dia sudah spiritualnya bagus tapi kok sosialnya belum, berarti mungkin belum berbuah gitu ya. Kemudian itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kesalahan sosial itu cermin dari kesalehan spiritual. Sehingga kalau spiritualnya kelihatannya sudah bagus tapi kesalehan sosialnya kok ternyata belum ada, berarti kosong sebetulnya ya. Jadi mungkin begitu ya. Sobat ngaji PRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan ilmu dari beliau. Ya mungkin salah satunya ini momennya pas banget, mungkin ada THR yang bisa atau yang sudah kita terima mungkin bisa sedikit berbagi. Oke, terima kasih sobat ngaji bareng PKRI Kabupaten Banyumas. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru, hidup PKRI, solidaritas, yes.